bagaimana generasi ke depan kita yang mau bertahan di desa. Makanya tadi kalau bicara ekonomi, jangan ditanyakan, Tanddalam lebih maju dari desa lain. Nah, peran dari generasi muda ini tentu sangat penting. Nah, ini sebenarnya ada apa ini Bapak Kades? Karena siapa lagi yang akan membangun desa kami ini kalau tidak generasi anak-anak kami. Menciptakan sebuah inovasi, sebuah program yang membuat agar ada ketertarikan dari masyarakat desa ini untuk ingin kembali membangun desa Kantandalam ini. Dari pulang pisau, kita bersatu, membangun impian penuh harapan baru, inovasi dan kreasi takkan pernah henti. Bersama Pak Tanak semua pasti bisa terjadi. Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan program evaluasi kemajuan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Seperti biasa pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan camat, kepala desa, dan juga Bapak Bupati. Tepatnya kita saat ini sedang berada di Desa Kantandalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Kita akan membahas seputar apa saja yang menjadi program, inovasi, serta kebutuhan dari masyarakat Desa Kantandalam ini. Ikuti terus podcast Desa bersama saya, Rabeka Putri. Melangkah pasti menjadikan kisah abadi. Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan program evaluasi kemajuan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dan kali ini saya sedang berada di Desa Kantandalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bersama saya Rabeka Putri, dan telah bergabung bersama kita saat ini ada Bapak Bupati Pulang Pisau. Apa kabar Bapak? Baik, sehat Ya. Ada Ibu Camat Pandih Batu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, dan juga Bapak Kades dari Desa Kantandalam, dan tentunya kita akan membahas terkait seperti apa bentuk program serta efektivitas untuk kemajuan Desa Kantandalam, Kecamatan Pandih Batu. Ya, kita langsung saja ini Bapak dan Ibu, mungkin saya ke Ibu Camat dulu, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait gambaran umum Kecamatan Pandih Batu ini. Baik, terima kasih. Izin Pak Bupati. Silakan Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran umum dari Kecamatan Pandih Batu berdasarkan Pergub nomor 24 tahun 2022 tentang RDPR Pandih Batu, maka luas wilayah Kecamatan Pandih Batu adalah 45.177,87 hektar. Di mana Kecamatan Pandih Batu ini berbatasan di sebelah utara berbatasan dari Kecamatan Maliku, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Kuala, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, dan di sebelah barat itu berbatasan dengan Kecamatan Sebangau Kuala. Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Pandih Batu sekitar kurang lebih 22.000 jiwa untuk seluruh desa Kecamatan Pandih Batu, di mana Kecamatan Pandih Batu ini ada 16 desa. Dan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti kesehatan ini sudah ada puskesmas, pustu, posyandu, dan juga puskesdas. Kemudian fasilitas pendidikan ini juga ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga PAUD juga ada, terus madrasah ibtidaiyah dan MTS. Ya. Nah, selanjutnya fasilitas lainnya adalah rumah-rumah ibadah dan pasar-pasar di desa. Baik. Kemudian fasilitas lain terkait dengan penyeberangan ferry. Ini ada penyeberangan ferry mobil dan juga penyeberangan ferry motor. Oke. Nah, untuk wilayah Kecamatan Pandih Batu ini sudah dibuka rute untuk bus Damri ya, perintis dari Gadabung, Palangkaraya, dan Palangkaraya Gadabung. Baik, baik. Ya pemirsa, tadi sudah sedikit dijelaskan ya ini Ibu terkait gambaran umum dari Kecamatan Pandih Batu ini sendiri. Nah, kalau Ibu sendiri melihat bahwa Desa Kantandalam ini kan salah satu bagian dari Kecamatan Pandih Batu. Nah, apa nih Bu yang menjadi salah satu, Ibu melihat pandangan Ibu yang menjadi salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh
kecamatan, maksud saya Desa Kantan Dalam ini yang menjadi aspirasi dari masyarakat setempat itu apa, Ibu? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan dulu potensi desa ya. Untuk potensi desa di wilayah Kecamatan Kalibatu ini beragam. Ada pertanian, karena wilayah Kecamatan Kalibatu merupakan salah satu wilayah food estate di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian juga ada perkebunan. Nah, untuk perkebunan ada sawit, kemudian juga karet, kemudian ada kelapa, ada juga buah durian ya, yang cukup dikenal durian Kangkong. Ya. Kemudian selain perkebunan juga ada peternakan. Nah, untuk wilayah Desa Kantan Dalam ini tentu saja sama seperti desa-desa lainnya. Usulan-usulan itu ya kebanyakan adalah infrastruktur. Infrastruktur terkait jalan, kemudian juga perbaikan-perbaikan terhadap bangunan-bangunan baik sekolah ataupun penimbunan halaman lah untuk sekolah dan juga fasilitas lainnya. Baik, berarti pemirsa secara garis besar Ibu Camat ini melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh Desa Kantan Dalam ini adalah infrastruktur. Nah, ini saya ke Pak Kadesnya dulu nih pemirsa. Ini kan tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Camat terkait gambaran umum juga dari Desa Kantan Dalam. Ini boleh Bapak tambahkan juga secara spesifiknya Kantan Dalam ini itu seperti apa Bapak secara gambaran umumnya? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati, Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Pak Minar, Kepala Desa Kantan Dalam, Kecamatan Padibatu, Kabupaten Pulang Pisau. Baik, terkait dengan profil desa, bahwa Desa Kantan Dalam ini adalah eks-transmigrasi tahun 1991 dan kemudian menjadi desa definitif tahun 2002 sampai sekarang dengan jumlah penduduk 1.660 jiwa dan 500 kepala keluarga. Dan kami terdiri dari beberapa etnis, ada Jawa mayoritas, kemudian ada Banjar dan ada juga suku yang lain yang ada di desa kami. Kemudian masyarakat kami ini mayoritas petani. Di petani ini ada yang petani kebun, ada yang tanaman pangan, juga hortikultura, dan juga sektor peternakan, kemudian perdagangan dan yang lain-lain. Lalu masyarakat kami ini juga ikut berdampingan dengan desa-desa di sampingnya, di sebelah timur berbatasan dengan Kantan Muara, kemudian sebelah barat dengan Kantan Atas, sebelah utara berbatasan dengan Gandang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Mulyasari. Mungkin demikian gambaran secara umum. Baik, dari gambaran umum yang sudah Bapak jelaskan tadi, tentunya desa ini memiliki potensi yang begitu luar biasa. Tapi Bapak bisa sampaikan nih, mumpung ada Bapak Bupati, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan prioritas yang bisa dikembangkan lagi di Desa Kantan Dalam ini? Silahkan Bapak. Baik, jadi seperti yang disampaikan Ibu Camat tadi, kami melihat dulu dari potensi yang ada, bahwa selama kurun waktu 5-7 tahun masyarakat kami ini berubah pemikiran ya, dari mulai bertanam tanaman pangan kemudian berubah menjadi perkebunan, dan idolanya masyarakat di tempat kami itu adalah berkebun sawit, tapi ada juga yang berkebun karet. Nah, setelah kemudian berjalan 7-8 tahun, ekonomi sudah mulai maju. Namun dibarengi dengan itu bahwa infrastruktur tentunya sangat diperlukan untuk menunjang dari komoditi perkebunan sawit itu. Karena jalan yang dibangun yang biasanya bisa tahan 5 atau 7 tahun, karena seringnya dilewati lalu lalang menggunakan angkutan agak-agak berat, sehingga mungkin infrastruktur ini agak sedikit cepat rusak. Nah, kemudian seiring waktu karena meningkatnya ekonomi, maka UMKM dan perekonomian masyarakat di tempat kami ini sudah mulai
membaik. Dan ini terbukti dengan banyak UMKM yang tumbuh berkembang, namun tentu perlu penataan yang baik, perlu ruang yang baik bagi mereka untuk menata, berjualan dan sebagainya untuk mengembangkan perekonomian yang ada di desa. Dan untuk itu tentu kami juga berharap kepada Bapak Bupati nanti bisa memberikan solusi kepada masyarakat kami. Nah, artinya karena ekonomi kami sudah mulai berkembang, kemudian UMKM juga sudah maju, tentu infrastruktur juga sangat diperlukan, namun fasilitasi masyarakat untuk berusaha itu juga sangat diperlukan juga. Ya, mungkin demikian. Oke, jadi pemirsa, kita sudah mendengar nih penjelasan dari Ibu Camat dan Bapak Kades bahwa secara garis besar kebutuhan dari Desa Kantan Dalam ini adalah kebutuhan infrastruktur serta mendukung kemajuan UMKM tadi ya Bapak ya. Nah, mendengar hal tersebut nih Bapak Bupati, boleh dikasih tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Hari ini ketemu lagi kita di podcast desa. Artinya bicara dengan Ibu Camat, Pandih Batu, Bapak Minar, kita berada di Desa Kantan Dalam. Desa Kantan Dalam ini salah satu desa di Kecamatan Pandih Batu yang maju. Ya. Satu, penduduknya berpenghasilan dengan bertani dan berkebun. Yang kedua, perantauan. Ya. Semuanya mereka bergerak di bidang ekonomi mereka lumayan bagus. Ya, seperti disampaikan Pak Kades tadi, infrastruktur memang benar. Artinya kita pemerintah daerah hadir dengan infrastrukturnya. Nah, kalau kita bicara untuk kebutuhan sandang pangan mereka, kita bicara Kantan Dalam ini nggak perlu dikhawatirkan. Mereka sudah mapan. Tapi sayang, kita kan bicara pengembangan desa nih. Kita datang hari ini podcast pengembangan desa. Artinya Pak Kades yang harus kita perhatikan adalah bagaimana generasi ke depan kita yang mau bertahan di desa. Karena rata-rata anak muda Kantan Dalam tidak ada yang mau bertahan di Desa Kantan Dalam. Sisanya ini cuma orang-orang tua. Sedangkan orang tua ini kan kita nggak tahu nih ke depannya. Padahal mata pencaharian awal yang menjadikan mereka jadi orang di kota hidup itu dari sini. Dari sini. Nah, bagaimana solusi kita nih agar pemuda milenial kita ini mau bertahan, mau melanjutkan usaha orang tuanya, baik itu berkebun, bertani yang secara modern, itu yang perlu kita galakkan di Desa Kantan Dalam. Selain kita bicara masyarakat, pemerintah daerah hadir dengan infrastruktur, tapi bagaimana kita berkesinambungan nih antara pemerintah per kabupaten dengan desa bisa saling satu padu untuk memajukan menjadi contoh di Desa Kantan Dalam. Itu maksud saya. Kita kan mau mengulas desa nih, memajukan desa. Itu yang saya temui. Saya di Kantan Dalam bukan hari ini kenal. Saya sudah lama kenal. Makanya tadi kalau bicara ekonomi, jangan ditanya Kantan Dalam lebih maju dari desa lain. Baik. Nah, ini pemirsa kita udah dapat garis permasalahannya bahwa ternyata Kantan Dalam ini diperlukan keberlanjutan dalam generasi yang akan datang. Nah, ini tanggapannya bagaimana? Kita ke Ibu Camat dulu. Tanggapannya seperti apa ini, Ibu? Mendengar tanggapan dari Bapak Bupati tadi. Ya, baik, terima kasih. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi terkait dengan SDM ya di wilayah Kantan Dalam. Generasi muda ini seharusnya bisa bertahan di Desa Kantan Dalam untuk memajukan desa ini lebih baik lagi. Nah, peran dari generasi muda ini tentu sangat penting karena itu diperlukan suatu wadah mungkin ya yang bisa untuk menampung bagaimana supaya generasi muda ini mau tetap tinggal di sini. Namun kami juga tidak bisa memaksakan ya yang ada bisa saja mereka mungkin belajar dulu di kota, kemudian kembali pulang. Jangan nggak pulang-pulang. Ini nggak mau pulang-pulang. Nah, nanti tiba-tiba KTP-nya pindah ke provinsi. Iya. Ya, itu. Jadi perlu penanganan atau solusi yang bijak lah terkait masalah itu.
Oke, ini pembahasan yang menarik sekali bahwa banyaknya generasi muda di desa Kantan Dalam ini pemirsa itu tidak mau kembali ke desa Kantan Dalam ini. Nah ini sebenarnya ada apa ini Bapak Kades? Boleh dijelaskan? Ayo. Ya. Untuk lebih persisnya ya saya sendiri juga nggak tahu ya. Namun yang pasti kalau kita tidak bisa membuat tempat tinggal kita semenarik mungkin, pasti generasi kita juga tidak akan tertarik untuk kembali ke desa kita. Dan saya sangat sependapat dengan Pak Bupati tadi, bagaimana caranya milenial itu tertarik untuk tinggal di desa kita. Nah, tinggal kita sebagai orang tua ini memikirkan bagaimana kalau memang pengelolaan dana desa itu bisa kami arahkan ke situ pun kami akan tetap mendukung ke situ. Karena siapa lagi yang akan membangun desa kami ini kalau tidak generasi anak-anak kami. Kalau mereka sudah tidak tertarik di desa, maka ya kalau kami ini kan nggak seberapa juga umurnya. Dan saya sangat setuju sekali untuk bagaimana menggait generasi muda itu tetap semangat atau tinggal membangun desanya. Baik ya. Ini pemirsa kita sudah dengar sedikit bahwa ternyata kebutuhannya adalah bagaimana generasi muda yang ada di desa Kantan Dalam ini ingin kembali. Padahal tadi sudah dijelaskan sedikit dari Bapak Bupati, Ibu Camat dan juga Bapak Kades bahwa desa Kantan Dalam ini secara perekonomian itu sudah mandiri, sudah mapan seperti itu. Nah ini bagaimana nih Pak kedepannya mungkin bentuk sinergitas Bapak antara Bapak nih sebagai Bupati, ke Ibu Camat dan juga Bapak Kades supaya menciptakan ketertarikan generasi muda ini supaya mereka mau kembali ke desa Kantan Dalam ini. Memang benar seperti yang disampaikan Bu Camat tadi bahwa kita tidak bisa menahan. Pak Kades juga menyatakan kalau di rumah kita tidak menarik, bagaimana kita bisa menahan anak muda kita. Padahal titik awalnya adalah dari kita di rumah tangga dulu. Rumah tangga kita, kalau kita bisa membuka wawasan kepada mereka, kita mengenalkan bahwa siapa lagi kalau bukan kalian yang melanjutkan ke tempat kami di sini. Karena kita bicara tadi Kantan Dalam, luasan wilayahnya luar biasa. Misal nih, salah satu warga punya kebun 10 hektar, perkebunan sawitnya sukses, berhasil. Itu kan buat nyekolahkan mereka. Tapi ujung-ujungnya merekanya bertahan di kota. Mereka tidak berpikir kembali bagaimana pengelolaan apa yang sudah dibentuk oleh orang tuanya. Itu yang sangat disayangkan. Artinya seharusnya kita dari rumah tangga memperkenalkan dulu, mengajari mereka bagaimana bertanggung jawab dengan dirinya dan rumah tangganya. Baru kita bisa berpikir untuk bagaimana kita menyatukan visi dan misi membangun suatu desa. Oke, nah ini ada statement juga nih disampaikan oleh Bapak Bupati, pemirsa, dimulai dari keluarga inti dulu. Nah, ini bagaimana nih tanggapannya? Mungkin ke Bapak Kades dulu ya. Nih tanggapannya gimana nih Pak Kades? Baik, kami sudah berupaya ya. Artinya tahun 2024 kemarin kami mencoba untuk membuat ruang terbuka umum yang kami danai menggunakan dana desa. Ada di sebelah lapangan itu, dan itu saya berpikir tempat itu nanti bisa dipakai untuk bermacam-macam kegiatan, bisa digunakan untuk taman, untuk transaksi jual beli, baik itu jual beli online atau yang offline, atau dijadikan tempat duduk-duduk kemudian saling bertukar pandangan dengan teman, ngobrol, sharing dan sebagainya. Tempat itu kami desain untuk sesuatu yang menyenangkan ya, untuk menyenangkan untuk masyarakat, baik itu untuk transaksi jual beli ataupun sekedar santai-santai. Nah, ke depan tentu banyak harapan lagi juga yang kepingin kami bangun di desa kami ini untuk menggembirakan masyarakat, memberikan harapan yang besar kepada anak-anak di desa kami. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi bahwa kalau generasi itu sudah nggak suka di desa, dia akan tinggal di kota. Nah, kami mencoba itu untuk merangsang anak-anak kami dengan kami membuat program demikian. Nah, nanti kalau dengan keterbatasan anggaran kami yang di desa kurang memadai dan sebagainya,
ya mumpung ada Pak Bupati, nanti Pak Bupati bisa membantu, Iya. membantu desa kami. Siap. Mungkin demikian. Oke, ya ternyata di Desa Kantan Dalam ini sendiri pemirsa sudah menciptakan sebuah inovasi, sebuah program yang membuat agar ada ketertarikan dari masyarakat desa ini untuk ingin kembali membangun Desa Kantan Dalam ini. Nah, saya ke Ibu Camat lagi nih. Nah, melihat program inovasi yang sudah dibuat oleh Desa Kantan Dalam ini sendiri, Ibu, tapi ternyata tidak membuat ketertarikan juga nih untuk generasi muda kembali ke desa ini. Nah, ini kendalanya tuh sebenarnya ada apa, Ibu? Kalau Ibu melihat secara garis besarnya. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Kades ya, tapi masih menyiapkan, jadi belum operasional. Oke. Jadi kita belum melihat apakah generasi muda ini nanti akan tertarik dengan disediakannya ruang terbuka seperti itu. Kita menyarankan kepada desa nanti supaya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkreativitas, berekspresi di tempat ruang terbuka. Ruang terbuka. Oke, nah ini kalau kita bicara kritis nih Bapak Bupati, Iya. mungkin ya saya kan generasi muda juga nih Betul. Bapak. Nah kalau saya berkaca nih melihat kenapa generasi muda tidak ingin kembali ke desanya. Mungkin pertama mereka melihat di sini secara peluang kerja atau apa itu mereka tidak melihat hal tersebut. Betul. Nah atau mereka ingin merasakan suatu hal yang lebih maju lagi di kota. Nah ini gimana tanggapannya dengan pemikiran-pemikiran generasi muda yang seperti itu nih Pak? Oke, terima kasih. Iya. Saya pernah muda. Iya. Boleh kita berpikir seperti itu. Tapi fakta yang saya sampaikan dari awal, kalau bukan dari sini yang membiayai, tidak akan mereka bisa di kota. Oke. Kalau mereka berpikir mengembangkan diri, tapi faktanya tidak seperti itu. Malah merosot daripada penghasilan yang di kampung. Oke. Tapi karena gengsi disebut petani itu saja yang mereka menghindari menghindari sebutan petani, akhirnya diamnya di kota walaupun penghasilan mereka jauh di bawah penghasilan di desa, tapi menghindari sebutan sebagai petani. Oke. Makanya tadi kita kan menciptakan nih, oke sebut petani, sekarang kita rubah jadi petani milenial kah atau seperti apa, kan seperti itu. Nah kemarin kan di Sebangau sudah mau didatangkan CSR Cetak Sawah Rakyat ini semua adalah petani milenial dari Pulau Jawa. Itu semua memang anak muda yang untuk mengelola lahan-lahan pertanian. Oke. Nah itu yang mau saya nanti ke depan, misal ada kesempatan bagi kita warga, anak mudanya, belajarlah dengan orang yang di kota yang mau kembali ke desa, membangun desa walaupun bukan tempat tinggal mereka, kan seperti itu. Berarti harus disiapkan nih Pak Betul. ketersediaan untuk mereka bisa studi banding lah nih Betul. keluar daerah melihat seperti apa pertanian yang ada di daerah Jawa mungkin yang bisa Betul. kita lihat seperti itu. Nah mendengar hal tersebut nih bagaimana nih Bapak Kades, apakah siap nih ke depannya untuk membangun ketertarikan generasi muda untuk kembali ke desa ini? Karena kalau kita lihat sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa penghasilan dari pertanian itu jauh lebih besar dibandingkan kerja di kantoran. Betul. Ya Pak ya. Itu benar fakta seperti itu. Nah itu gimana nih Pak supaya gengsi generasi muda ini agar mereka mau kembali ke desa itu membawa sebuah inovasi dari pendidikan mereka membuat kemajuan lah di bidang pertanian. Silahkan Pak. Oke. Memang betul sekali ya. Jadi yang kelihatan mungkin tidak panas, kemudian tidak kehujanan dan apa itu, apakah lebih besar penghasilannya belum tentu juga. Karena petani sawit itu kan sangat menjanjikan memang. Tapi memang ya harus kepanasan, harus kehujanan, kemudian becek-becek dan sebagainya. Nah nanti untuk ke depan memang perlu pola-pola yang bijaksana supaya anak-anak itu lebih tertarik. Nggak masalah kita dengan panas-panas, dengan becek-becek, tapi kantong kita kan Tebal. ya. Iya. Kantong Iya, kita iya. tebal. Nah bisa jadi memang iya bahwa anak muda itu karena penasaran mereka kepingin merasakan hidup di tengah kota. Namun saya berpikir itu hanyalah sementara saja, karena toh pada akhirnya
kalau mereka itu sudah kepepet, mereka pasti akan berhitung secara ekonomi. Penghasilan saya sekian, pengeluaran saya sekian dalam 1 bulan pasti akan hitung itu seperti itu. Dan hidup di desa itu adalah pilihan yang tepat menurut saya. Nah, tapi yaitu mendesain bagaimana supaya mereka begitu tertariknya itu untuk kalangan-kalangan anak muda yang baru niatnya masih tinggi-tingginya untuk mencari pengalaman memang agak berat, agak berat. Ini jiwa petualangannya masih tinggi Pak kalau karena generasi mereka muda masih, itu ya. seperti yang saya sampaikan tadi. Itu. Oke, boleh nih Pak dari Bapak Bupati deh statement terakhirnya terkait apa yang sudah kita bahas pada hari ini, yang khususnya tadi membahas seputar generasi muda yang nggak mau balik ke desa. Nah, ini boleh statement terakhirnya nih Pak, silahkan. Terima kasih. Kan aku tadi bicara aku pernah muda. Iya. Aku kuliah di Banjarmasin, tapi pikiranku pulang kampung. Nah, sama Pak sebenarnya. Kenapa pulang kampung? Banyak duit aku jualan, betul. mending aku pulang, Iya. berdagang dapat duit, mau menghabiskan tinggal ke kota. Ngapain aku berpikir, aku pribadi kemarin lah, ngapain aku berpikir bekerja di kota kalau penghasilanku jauh lebih menguntungkan di kampung. Ya. Nah, itu harapanku dengan anak-anak muda kita. Kalau kita biarkan seperti ini terus, akan kehilangan potensi desa jadinya. Kenapa saya bilang potensi desa akan hilang? Karena generasi tua seperti kami kan sudah berakhir nih. Ya. Nah, siapa lagi yang memelihara perkebunan, pertanian, peternakan orang-orangnya? Kalau cuma berpikir diupahkan kan seperti itu. Betul. Kalau tidak merasa terjun sendiri, mencintai pekerjaannya sendiri, tidak akan tahu penghasilannya seperti apa. Oke, luar biasa. Ini memang bicara tentang mindset pemirsa. Betul. Jadi setelah saya simpulkan sedikit, kita boleh kuliah di luar, sekolah di luar untuk mengambil ilmunya, tapi tetap kembali ke daerah kita untuk membangun daerah kita menjadi lebih maju seperti tempat kita sekolah, seperti itu ya pemirsa. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Bupati Pulang Pisau, Ibu Camat dari Kecamatan Pandih Batu, dan juga Bapak Kades dari Desa Kantan Dalam terkait evaluasi kemajuan desa. Nah baik, terima kasih banyak nih untuk waktunya Bapak Bupati, Terima kasih. Ibu Camat, Bapak Kades. Ya sampai jumpa pemirsa di podcast desa selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Terus berkarya, merekam perjalanan selamanya bersama. Jejak Batanak takkan sirna, abadi dalam setiap cerita. Langkah demi langkah kita terus berkarya, merekam perjalanan selamanya bersama. Jejak Batanak takkan